Baik, kita bertiga kayak private ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Gemam, Mbak Kania. Salam sehat, salam sejahtera, shalom. Ya kali ini pagi ini eh, mungkin saya akan memaparkan untuk ini ya calon P3K untuk formasi analis SDM aparatur. Kira-kira tuh apa aja sih yang menjadi apa namanya, sudah ada, kalau SE-nya tuh sudah ada, SE Menpannya sudah ada ya, materi pokoknya tuh udah ada kira-kira apa yang diujikan. Nah, mungkin nanti saya mencoba untuk menjabarkan, untuk menjelaskan, siapa tahu nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Gitu, eh, izin untuk share screen. Sudah kelihatan belum ya, Mbak, ya? Sudah, Bu, sudah terlihat. Oh, ya, oke. Coba, Bu. Oke, kalau sudah, ya di sini ada pengenalan ruang lingkup dan tugas jabatan. Sebenarnya kan yang diujikan analis SDM aparatur ahli pertama ya, Ibu ya, kayaknya untuk CP3K. Kemudian, tapi jadi untuk analis kepegawaian SDM itu, BKN itu kemarin dengan 2020 itu mengganti jadi analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Kalau dulu jabatan fungsionalnya analis kepegawaian dari keterampilan sampai keahlian. Nah, sekarang mereka mengganti nomenklaturnya menjadi analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Kalau analis SDM aparatur itu yang di bidang keahlian, yang kayak misalnya dari ahli pertama, muda, madya, utama. Kalau misalnya Pranata SDM aparatur dari terampil, mahir, dan penyelia. Gitu. Nah, ini nanti kenapa dua ini saling beriringan sih, sama sebenarnya. Gitu. Nanti fokusnya bisa ke analis SDM aparatur. Kita harus tahu dulu nih ruang lingkup dan tugas jabatannya. Sebentar di sini. Nah, di sini ada agenda pembahasan level kompetensi, ruang lingkup tugas jabatan dan peraturan-peraturan. Itu yang kita kalau namanya analis SDM aparatur itu menganalisis kan, jadi harus punya kemampuan untuk apa ya, sudah punya ilmu tentang eh, apa namanya, mekanismenya itu bekerja. Misalnya tugas jabatannya kita ngurusin mutasi PNS, kita ngurusin apa namanya, ke data-data pegawai gitu. Kita ngurusin untuk pengadaan CPNS. Nah, itu kita harus tahu tuh peraturan-peraturannya apa. Di sini ada level kompetensinya. Jadi nanti kalau tahu level kompetensinya, kita bisa tahu nih kira-kira soalnya tuh tentang apa sih, apa yang diharapkan sih gitu. Kemudian ruang lingkup tugas jabatannya. Oke, kita mulai dari level kompetensinya. Level kompetensi untuk analisis SDM aparatur yang ahli pertama itu ada di level kompetensi 2 gitu. Sedangkan untuk yang terampil itu 1. Nanti akan kita lihat 1 itu apa, 2 itu apa. Dan yang level kompetensi yang paling tinggi itu di ahli utama, di level kompetensi 5 yaitu ahli atau expert, itu biasanya setara dengan kepala biro gitu, eselon 2 JPT Pratama gitu. Nah, di sini misalnya level 1. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada Pranata nih, nanti ada yang Pranata SDM aparatur. Di sini level satunya itu paham, jadi cukup memahami doang peraturannya seperti apa. Dia jadi mampu melaksanakan tugas pekerjaan teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas. Dia perlu pengawasan langsung dari atau bantuan dari orang lain. Misalnya, mengupdate data kepegawaian. Nah, itu kan dia nggak perlu apa namanya, nggak perlu dia tahu ada lengkapnya seperti apa yang dibutuhkan, misalnya NIP-nya seperti apa, tanggal lahirnya seperti apa. Tapi dia tidak perlu untuk menganalisis, dia langsung, oh namanya A, B, NIP-nya sekian gitu kan. Nah itu, menginput data, itu biasanya adalah di Pranata SDM aparatur.
Terus kemudian di level 2 dasar atau basic. Nah, ini yang ASDMA ahli pertama. Nah, nanti yang Bapak Ibu itu diharapkan mampu melakukan kegiatan teknis dengan alat, prosedur, dan metode kerja yang sudah baku. Misalnya di tempat Bapak Ibu ada SOP untuk permohonan mutasi PNS. Nah, itu berarti kan kita menjalankannya sesuai dengan SOP, dokumen-dokumen apa yang diperlukan itu sesuai dengan SOP. Kelengkapan dokumennya dicek lagi gitu. Terus kemudian paham tentang teori dan praktek dalam pelaksanaan tugas diharapkan tanpa bantuan atau pengawasan langsung. Jadi ahli pertama ini sudah tahu nih kalau misalnya aturannya tidak boleh nih di aturan mutasi misalnya di aturan mutasi bilang bahwa ini tidak boleh mutasi sebelum 2 tahun. Nah, itu udah langsung tuh nanti kalau misalnya dokumen-dokumen yang di permohonan mutasi di bawah 2 tahun berarti tidak diproses, gitu. Kenapa alasannya? Oh, ada aturannya. Nah, di sini ada menguasai pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar. Kemudian mampu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas dan teknis yang sederhana. Dari level kompetensi ini mungkin Bapak Ibu bisa bisa kira-kira sebenarnya di sini ada menguasai pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tentu aja kita peraturan-peraturan ya gitu, peraturan-peraturan dan kemudian kalau keterampilan untuk Bapak Ibu yang mendaftar CP3 ini kan pasti sudah punya pengalaman 2 tahun kan kemarin syaratnya kan sudah punya pengalaman 2 tahun di dalam bidangnya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu juga sudah biasa nih untuk bantu-bantu untuk ngurus-ngurusin tentang kepegawaian, gitu. Di sini ada level 3 yang menengah, tapi kita nggak usah bahas, nanti bisa dibaca. Kemudian ada level 4 yang mumpuni, ini setara dengan JF Madya, kalau yang level 3 ini setara dengan JF Muda atau pengawas. Nah, level 4 ini lebih ke JF Madya, jadi dia nanti kalau misalnya ada kondisi apa, masalah apa gitu, penyelesaiannya gimana, "Oh ini nih mutasi nih kok lama ya, dapat keluhannya lama, kok susah ya?" Gitu. Nah itu kendalanya di mana? Nah itu, adalah tugas diharapkan dari JF Madya, mampu ada solusi-solusinya. Terus yang level 5 ahli atau expert ini di ahli utama. Di ahli utama ini diharapkan dia sudah bisa membuat sistem gitu, membuat sistem untuk mempermudah, untuk mempersingkat ya kan ininya. Jadi kalau mutasinya kayaknya lama nih karena berkasnya hilang terus, gimana penyelesaiannya? Dibikin sistem misalnya gitu. Nah itu seperti itu di level 5 nanti. Jadi soal ujiannya mengarah kepada ke sana gitu. Sedangkan tadi yang Bapak Ibu di ASDMA pertama, itu lebih mengarah kepada teori, keterampilan gitu. Jadi kepemahaman terhadap aturan gitu. Baik di sini kalau bisa dilihat nih di sini pertama ada penyusunan apa ya, kata kerjanya ya, lebih banyak penyusunan, pelaksanaan, rancangan, dan analisis. Ini Bapak Ibu ada di penyusunan, pelaksanaan, rancangan, analisis. Jadi pasti ada menganalisis, karena namanya aja analis SDM aparatur, gitu. Jadi penyusunan, misalnya penyusunan dokumen-dokumen terkait dengan kompetensi pegawai. Terus pelaksanaan kegiatan BIMTEK, ini peningkatan kapasitas SDM yang seperti sekarang lagi dilakukan. Rancangan untuk, apa namanya, aplikasi mutasi, ya kan. Analisis kasus permohonan mutasi dari PNS A ke PNS B misalnya, ke unit kerja A ke unit kerja B. Nah, itu seperti itu, gitu. Sedangkan yang muda dia lebih banyak lagi, ada rumusan, ada diagnosisnya seperti apa, ada pengembangan, untuk yang madya itu desain, evaluasi, analisis gitu kan, rancangan, perumusan, sampai menghasilkan rekomendasi untuk mengambil kebijakan. Nah, yang utama lebih lagi nih, dia ada pengembangan sistem, desainnya seperti apa, penyusunannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya misalnya harus dibuat, apa namanya, peraturan internal kah, atau harus dibuat SK, apa namanya, peraturan menteri kah. Nah, itu dari ECF utama, gitu. Nah, di sini kalau yang Pranata SDM aparatur, ini lebih keterampilannya, gitu. Nah, di sini ada ruang lingkup jabatan fungsional analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Sebenarnya sama, ruang lingkupnya ada 18. Ini kalau Bapak Ibu bisa hitung nih ada 18. Inilah yang dikerjakan oleh SDM kepegawaian. Ini 18. Nanti ditambah ada reformasi birokrasi lagi, gitu. Jadi di sini
untuk apa namanya, analisis SDM aparatur dan penata SDM aparatur. Yang mana menjadi kewenangan analisis SDM aparatur ya tadi yang menganalisis, yang menyusun, merancang. Yang mana jadi kewenangan peranata SDM aparatur ya yang tadi apa namanya, memverifikasi gitu, menginput data. Nah itu. Nah, di sini ada Bapak Ibu bisa diingat di sini apa sih yang menjadi kerja analisis SDM aparatur? Ada penyusunan kebutuhan ASN. Penyusunan kebutuhan ASN itu adalah memperkirakan di satu unit kerja itu butuh berapa sih sebenarnya pegawainya gitu ASN-nya. Terus nanti kalau misalnya butuh berapa itu cara untuk memenuhinya gimana sih? Misalnya, untuk penyusunan kebutuhan ASN diperlukan yang namanya analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi untuk jabatan A, kita breakdown masing-masing jabatan A, B, C, D. Jabatan A misalnya pengelola keuangan, dia beban kerjanya tuh ngurusinnya setahun ini berapa lama, jadi butuh berapa orang sih buat ngurusin di situ. Satu orang cukup nggak? Nggak cukup ternyata keteteran. 3 orang, oh iya 3 orang cukup. Oh berarti di situ untuk pengelola keuangan di unit kerja A 3 orang. Nah itu namanya penyusunan kebutuhan. Kemudian pengadaan aparatur sipilnya ini nanti ketika sudah kira-kira formasi yang dibutuhkan tadi 3 orang. Untuk pemenuhan kebutuhan 3 orang ini gimana? Pengadaannya dari mana? Apakah dari CP3K atau dari PNS? Misalnya gitu. Kalau atau misalnya dari mutasi gitu, tapi kan mutasi nanti nih ada di berikutnya gitu. Jadi kalau pengadaan ini yang sekarang dilakukan nih, mungkin kemarin Bapak Ibu yang udah di SDM pada mendaftar kan, terus bantu verifikasi misalnya gitu kan, bantu untuk nanti supervisi dan monitoringnya juga misalnya gitu, yang pernah kemarin pas CPNS gitu. Yang sekarang lagi dilakukan ini namanya pengadaan ASN. Seleksi-seleksi P3K, seleksi-seleksi PNS, nah itu. Kemudian pangkat dan jabatan ASN. Setelah orangnya masuk, ini pangkatnya apa sih gitu. Kalau PNS kan punya pangkat. Pangkatnya apa sih? 3A, 3B, 3C. Gitu. Kalau P3K langsung pada jabatan. Jabatannya apa sih? Oh, melamar ke analis SDM aparatur ahli pertama. Nah, gitu. Nah, nanti hak-haknya apa sih? Kewenangannya apa? Di pangkat itu juga hak-haknya apa seperti apa? Oke, sudah punya pangkat dan jabatan, sudah dilantik, kemudian pengembangan karir ASN. Di sini misalnya seorang P3K untuk dianalisis SDM aparatur nih sudah duduk nih. Oh, tapi kayaknya kalau dilihat-lihat kayaknya kurang ini ya, apa namanya, masih kurang nih ilmu tentang manajemen ASN-nya, kayaknya harus digali, harus dikasih lagi gitu. Nah, itu di pengembangan karir ASN. Dia kemudian ada kalau PNS biasanya nanti ini mau ke mana? Dia mau apakah mau, JF dari ahli pertama, ahli muda, di ahli mudanya itu nanti ada tempatnya enggak gitu. Atau nanti ini langsung mau ke struktural JF, langsung ke struktural eselon 4 misalnya kalau masih ada. Kalau misalnya nggak ada, oh berarti ini JF muda nanti. Nah gitu, itu pengembangan karir. Terus kemudian pola karir ASN, setelah kalau misalnya P3K kan, nggak ada pola karir ya kalau misalnya itu belum ada pola karir, gitu. Kita nggak tahu ke depannya, tapi kalau misalnya sekarang aturan yang sekarang kan belum ada pola karirnya. Jadi memang di situ gitu, misalnya tidak ada untuk naik jenjang gitu, jadi masih ada di SDM pertama. Sedangkan kalau misalnya yang PNS yang sekarang udah JF, dia punya pola karirnya jelas, apakah dari pertama bisa nanti kalau udah mencukupi angka kreditnya ke muda, kalau sudah muda nanti ke madya kalau misalnya ada formasi, atau dari muda karena kebutuhan untuk organisasi eselon 3-nya masih ada nih yang di daerah misalnya gitu. Bisa nih untuk mengisi jabatan struktural kepala bagian atau kepala bidang di daerah. Nah, itu namanya pola karir. Kemudian ada yang promosi ASN, dia melihat dari ya apa namanya, kecakapannya dia dalam bekerja. Misal, oh ini si A ini bagus ya, kayaknya sayang kalau nggak JF, dia tapi masih belum JF nih, dia ngurusin keuangan terus gitu. Akhirnya dipromosikan, yuk kita usulin deh gitu untuk menjadi JF ini. Nah, itu lewat promosi. Atau yang tadinya masih JF pertama dipromosikan, yang tadinya masih eselon 3 dipromosikan untuk JF utama, itu biasanya. Promosi itu biasanya ke JF utama. Kemudian promosi ASN nggak selalu JF juga, dia bisa ada yang tadinya, apa namanya, pelaksana ke eselon 4, yang tadinya JF muda ke JF madya, ke struktural kepala bidang, yang tadinya JF madya ke JPT Pratama atau kepala biro, gitu kan, ke kepala
biro, ke direktur, itu di promosi ASN. Kemudian ada mutasi ASN, ini perpindahan ASN dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Bisa kalau misalnya antar daerah, antar unit kerja di dalam gitu kan, antar dirjen misalnya gitu. Kemudian penugasan ASN ini biasanya dengan di ST-kan, misalnya di satu sebenarnya dia di Ditjen, misalnya dia ada di Puslitbang gitu, tapi kita butuh dia nih ada di Pusdatin gitu karena pinter komputer. Nah, itu bisa tuh. Atau nanti ada ST-nya, itu penugasan ASN. Tapi kalau lebih luasnya biasanya PNS Pemda misalnya, PNS PUPR terus kemudian ditugaskan menjadi di Pemprov gitu misalnya. Nah, itu bisa tuh penugasan atau Pemprov yang ditugaskan di kementerian. Nah, itu bisa. Kemudian pengembangan kompetensi ASN yang tadi kalau misalnya kurang harusnya di level 2, tapi kok kayaknya dia masih ada di level 1 ya gitu. Nah, itu gimana ya caranya ya untuk kita mengembangkan kompetensinya, kok kayaknya masih diawasin terus gitu. Gimana caranya biar nggak diawasin terus ya? Nah, itu di pengembangan kompetensi ASN. Kemudian ada penilaian kinerja ASN. Di sini kalau Bapak Ibu tahu SKP, mungkin ya kalau PNS yang secara nasional kan SKP. Tapi mungkin ada internal lagi penilaian kinerja internal Bapak Ibu gitu. Nah, di sini penilaian kinerja ASN dilihat apakah pekerjaannya ini sesuai dengan ekspektasi dengan pimpinannya atau tidak. Sejalan nggak sih dengan visi organisasi, bisa visi kementerian misalnya gitu. Kemudian apa di bawah ekspektasi nih? Kok perilakunya bagus tapi pekerjaannya kok lambat ya? Atau kok pekerjaannya bagus tapi kok perilakunya begitu ya? Nah, itu kita yang ngurusin juga tuh. Kemudian ada di disiplin ASN. Di sini disiplin ASN ya untuk tingkah lakunya ASN gitu kan. Kok kayaknya sering nggak masuk nih gitu tanpa ada keterangan yang jelas gitu. Perceraian, karena kan PNS juga perceraian atau menikah kan harus minta izin tuh, harus ada izinnya atau menikah kedua gitu. Di sini disiplin ASN. Kemudian penghargaan ASN, ya tadi kalau misalnya Bapak Ibu, wah ini kayaknya kerjanya bagus banget nih, punya inovasi gitu kan. Ini dari pejabatnya biasanya ini nih kita merekomendasikan untuk diikutkan dalam seminar internasional terkait manajemen talenta ya. Itu namanya penghargaan ASN. Terus penggajian, tunjangan dan fasilitas ASN. Di sini ada ya penggajiannya berapa kalau misalnya Bapak Ibu sebagai analis SDM aparatur, ini berapa gitu kan. Kemudian fasilitasnya apa aja yang diperoleh gitu. Apakah ada tunjangan jabatan, tunjangan menikah, misalnya suami istri yang sudah berkeluarga gitu. Ada 3 anak misalnya gitu. Kemudian ada pemberhentian ASN, ini nanti ada apakah dia pensiun, apakah dia meninggal, apakah dia pemberhentian sementara karena kena tindakan hukum gitu kan, proses hukum. Nah, kemudian ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN. Kemudian ada perlindungan ASN, cuti ASN, sistem informasi ASN. Kayaknya kalau misalnya jaminan hari tua itu masih ada di PNS gitu ya. Di P3K ini belum gitu. Kita nggak tahu ke depannya. Kalau untuk sistem informasi ASN, ini juga yang kita megang nih SIASN yang kemarin Bapak Ibu daftar pakai aplikasi itu juga itu kita yang pegang juga. Itu kan bagian teman-teman SDM tuh yang ini kan proses kan yang bisa buka, yang bisa verif. Nah, itu di situ. Oke. Kemudian di sini ada ruang lingkup jabatannya. Jadi tadi yang kewenangannya di mana sih analisis SDM aparatur dan penata SDM aparatur. Analisis SDM aparatur yang Bapak Ibu bisa ingat di sini manajemen SDM aparatur strategik dan reformasi birokrasi. Nanti ada aturan reformasi birokrasi itu termasuk yang penyetaraan kemarin yang eselon 3, eselon 4 tidak ada dihapuskan, disetarakan jadi jabatan fungsional muda dan madya. Gitu kan. Kemudian analisis organisasi publik, proses kebijakan atau regulasi bidang SDM aparatur, analis kebijakan, proses kebijakan, terus kemudian regulasi bidang SDM. Nah, ini analisis kebijakannya sama regulasi bidang SDM aparatur. Kalau Pranata SDM ya hanya proses bisnis, asistensi, kemudian survei layanan kepegawaian, gitu kan. Kayak kemarin ada survei kepuasan masyarakat biasanya, nah itu yang melakukan Pranata SDM aparatur. Gitu. Nah, di sini pengangkatan dalam JF analisis SDM aparatur itu sebenarnya dalam JF sih ya.
dia bisa ada pertama, dari pengangkatan pertama atau dari formasi CPNS. Jadi kalau misalnya dari yang PNS itu udah langsung tuh mau jadi JF ini gitu. Nih kayak Bapak Ibu ini nih pas daftar udah langsung menentukan nih mau jadi JF ini. Sedangkan kalau perpindahan dari jabatan lain yang tadinya masuknya misalnya hanya pengelola keuangan. Kemudian pengelola keuangan kayaknya kerja ini tentang JF terus nih, mau pindah deh, mau kerjanya tentang SDM terus nih, mau pindah deh ke ASDMA pertama, nah itu pindah jabatan. Kalau penyesuaian yang in-passing itu yang kemarin pemerintah mengadakan in-passing besar-besaran, penyesuaian besar-besaran tuh yang eselon 3, eselon 4-nya dihapus, disetarakan dengan apa namanya JF muda sama JF madya. Kemudian yang promosi ya tadi, kalau misalnya dikira bagus, dipromosikan deh jadi JF madya, JF utama gitu. Kemudian di sini tata cara pengangkatannya. Jadi kalau misalnya dari yang keterampilan sampai ahli madya itu adalah usul pejabat yang berwenang, terus nanti pejabat pembina kepegawaiannya yang melantik gitu. Nah, SK-nya dari pejabat pembina kepegawaian. Jadi pejabat pembina kepegawaian kementerian tuh menteri kan ya. Kemudian atas usul PYB, PYB-nya siapa? Apakah Pak Dirjen gitu kan. Kemudian atau direktur atau pimpinan unit kerja. Nah, itu bisa nanti ditentukan dari internal. Sedangkan untuk yang ahli utama itu dari presiden atas usul P3 PPK atas usul menteri gitu. Nah, di sini pengangkatan keterampilan hingga alih muda dapat didelegasikan minimal JPT Pratama yang membidangi kepegawaian. Jadi kepala biro kepegawaian itu bisa untuk mengangkat mengangkat atau membuat SK gitu. Nah, setiap PNS yang diangkat, setiap ASN yang diangkat sih menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji. Jadi nanti Bapak Ibu setelah lulus nih misalnya terus kemudian sudah ditetapkan yang lulus adalah A, B, C, D. Nah, itu wajib untuk dilantik dan diambil sumpah janjinya. Nanti keluar SK-nya, pengangkatannya. Nah, ini kalau misalnya di sini ada kelihatan kalau 2A itu kemana sih pemula, 2B sampai 2D itu keterampil, 3A 3B ke mahir, 3C ke 3D ke penyelia. Ini kalau yang keterampilan. Ini karena kita keahlian, Bapak Ibu ahli pertama itu nanti di 3A dan 3B. Kemudian 3C dan 3D. Kemudian 4A, 4B, 4C, 4D itu masuk di ahli madya. Nah, nanti yang kalau misalnya pimpinan itu yang sekarang udah kepala biro atau direktur itu mau ke utama itu 4D dan 4E gitu. Nah, tapi Bapak Ibu mohon diingat, ini dulu sebelum ada Permenpan 1 tahun 2023. Nanti ada keterangannya Permenpan 1 tahun 2023. Sejak Permenpan 1 tahun 2023 pertengahan tahun kemarin, setiap pejabat pelaksana yang misalnya dia punya pangkat 3C tapi jabatannya pelaksana, dia tetap harus ke ahli pertama, tidak langsung ke ahli muda. Atau misalnya dia punya jabatan pangkat 4A, tapi masih jadi pelaksana, belum JF, dan bukan jabatan eselon 3. Nah, itu dia tetap harus ke ahli pertama. Nah, nanti setahun kemudian baru bisa disesuaikan untuk pangkatnya. Gitu. Itu yang perubahan di Permenpan 1 nomor Permenpan 1 tahun 2023 gitu. Kemudian di sini pemberhentian dalam JF analisis SDM aparatur, dia ada yang pertama mengundurkan diri, jadi memang atas permintaan sendiri, kayaknya saya nggak cocok nih mau pindah lain lah, gitu. Nah berarti nanti dia nggak bisa tuh ngelamar lagi maksudnya mengusulkan lagi ke analisis SDM aparatur. Kemudian diberhentikan sementara sebagai PNS, misalnya ini dalam proses hukum, gitu kan dia diberhentikan sementara dari PNS-nya, nah maka JF-nya juga diberhentikan sementara. Kemudian menjalani CLTN, cuti di luar tanggungan negara, misalnya ikut suami istri yang lagi dinas ke luar negeri gitu, yang lagi belajar sekolah di luar negeri, akhirnya permohonan untuk CLTN, nah ketika status yang CLTN, dia diberhentikan sebagai JF. Kemudian yang keempat, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, itu diberhentikan dulu, kemudian ditugaskan penuh ke dalam JPT, Jabatan Struktural nih, JPT JA Pelaksana. Jadi kalau misalnya eh, Bapak A gitu kan, ini tadinya dia JF analis SDM aparatur muda. Kemudian karena promosi jadi ke kepala bidang gitu. Nah, dia udah nggak bisa menjabat sebagai JF-nya karena tidak bisa untuk tumpang tindih jabatan.
gitu. Jadi dia diberhentikan dari JF-nya. Nah, nanti ketika suatu saat dia mau pindah lagi bisa. Kemudian tidak memenuhi persyaratan jabatan ya tadi yang level kompetensinya 2 gitu, tapi kok dia masih di 1 terus sudah dilatih-latih terus masih di 1 terus ya, berarti tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, dari kalau misalnya pemberhentian ini bisa dibalikin lagi, bisa kembali lagi ke analis SDM aparatur. Asal tidak mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan. Jadi kalau misalnya memang yang dia mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan, dia sudah tidak bisa lagi kembali suatu saat untuk jadi JF analisa dan aparatur. Tapi kalau misalnya diberhentikan sebagai PNS, menjalani CLTN, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau ditugaskan penuh ke JPT, JA, atau pelaksana, dia masih bisa. Nah, ini pengangkatan kalau misal ditugaskan penuh ke dalam jabatan struktural atau pelaksana, dia bisa pengangkatan kembali dengan setara pangkatnya, dan apa namanya, ininya, jenjangnya, atau perpindahan dari jabatan lain, gitu. Jadi nanti bisa yang udah tadinya dia muda, muda pangkatnya udah sesuai diangkat ke eselon 3. Dah dari eselon 3 mau pindah lagi nih suatu saat dia ke JF. Nah, dia bisa tuh, bisa bisa jadi JF Madya atau malah JF utama misalnya gitu, ya. Dan di sini ini saya ngambil dari yang BKN biasanya ada sih dia, jadi kita harus tahu juga karena kita ini ngurus kepegawaian, jadi kita yang tahu nih instansi mana sih yang banyak berurusan sama kita. Nah, itu ada di BKN kan, Menpan dan BKN. BKN lebih ke teknisnya. Jadi di sini tugas BKN ada mengendalikan seleksi calon pegawai ASN nih kayak yang sekarang ada seleksi-seleksi itu kan dilaksanakannya oleh BKN nih. Terus kemudian membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah, membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian yang tadi saya sebutkan, ada analisis SDM aparatur, ada peranata SDM aparatur, ada auditor kepegawaian, nah itu. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, menyusun norma, standar, prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen PNS, menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN, dan mengawasi mengendalikan pelaksanaan norma standar dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. Nih, nah tapi tugas BKN sebagai pembina JF, nah kita harus tahu nih, ya karena nanti kita akan berurusan banyak dengan instansi pembina jabatan fungsional kepegawaian. Dia ada menyusun, jadi kalau misalnya pedoman tadi formasi itu dapat danya dari mana? Dari BKN. Standar kompetensinya itu dari mana BKN? Standar kualitas hasil kerjanya dan pedoman penilaian kualitas hasil kerjanya, pedoman penulisan karya tulis kalau misalnya untuk JF Madya, nah itu seperti apa sih formatnya dari BKN. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JFK. Kemudian ada menyelenggarakan pelatihan, pembinaan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi. Jadi kayak kalau mau pindah jabatan, uji kompetensinya harus dari BKN. Terus memfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok JFK, pembentukan organisasi profesi. Kemudian ada melakukan sosialisasi, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Misalnya ada peraturan baru tuh BKN yang harus melakukan sosialisasinya dulu. Terus ada pengembangan sistem informasinya seperti apa. Ya, itu dari BKN. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga harus udah paham mungkin ya, ini yang di sini ada PNS, ASN itu ada PNS, ada P3K. Jadi kalau statusnya kalau PNS itu yang berstatus pegawai tetap, punya NIP secara nasional, kemudian menduduki jabatan pemerintah. P3K ada perjanjian kerjanya ya, misalnya kayak setahun, 2 tahun, kayak paling lama 5 tahun. Kemudian nanti bisa diperbarui lagi, kemudian melaksanakan tugas pemerintah. Punya juga nih P3K setahu saya nanti. Jadi nanti pasti ada datanya gitu. Tapi fungsinya sama. Jadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa ini. Nah, di sini jabatan ASN. Tadi saya bilang jabatan administrasi itu apa sih? Fungsional apa? JPT itu apa sih? Gitu. Nah, jabatan ASN itu diisi dari pegawai ASN. Jabatan ASN bisa diisi juga dari prajurit, TNI, anggota Polri. Nah, jabatan administrasi ini dibagi menjadi 3. Ada administrator, pengawas, dan pelaksana. Administrator itu setara dengan eselon 3. Kepala bidang, kepala bagian, nah itu. Jadi tugasnya memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi. Kalau jabatan pengawas itu mengendalikan gitu. Supervisornya nih mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Kalau pelaksana itu yang melaksanakan. Jadi kalau misalnya fungsional umum masih pengelola keuangan, nah dia masih
tentang pelayanan dan keadministrasian pemerintah yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian ada jabatan fungsional, tadi dibagi ada keahlian, ada keterampilan. Nah, kalau yang ASDMA itu Pranata SDM itu nggak ada yang dari pemula, dia langsung dari terampil. Mungkin kalau yang di lainnya ada gitu. Kayak auditor tuh ada pemula. Kemudian jabatan pimpinan tingginya nih ada JPT utama, dia setara eselon 1A, kayak kepala BKN gitu kan. JPT Madya itu setara dengan eselon 1B. JPT Pratama setara dengan eselon 2 gitu. Jadi yang fungsinya adalah memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN. Jadi ada kepeloporan, pengembangan kerjasama, dan keteladanan gitu, memberi contoh. Nah, di sini jenis jabatan P3K, P3K itu dapat mengisi apa sih? Dia bisa jadi JPT utama atau madya, jabatan fungsional, jabatan lain setara JA atau JPT Pratama. Tapi mungkin ini untuk yang besar-besaran masih di jabatan fungsional. Sedangkan kalau misalnya kayak Menpan itu nanti mungkin ada deputinya itu tuh dia dari P3K gitu, dari orang yang ahli gitu. Kemudian jabatan lain setara JA dan JPT Pratama itu juga bisa gitu. Jadi P3K bisa mengisi 3 jabatan ini. Nah, ruang lingkup manajemen PNS dan P3K. Ini kalau misalnya Bapak Ibu pengurus kepegawaian nih, harus tahu nih yang mana yang jadi PNS, yang mana yang P3K tuh diurusinnya apa aja sih. Kalau manajemen PNS ini, dia ada penyusunan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Yang beda dari manajemen P3K adalah dia tidak ada pola karir. Promosinya juga tidak ada gitu. Jadi nanti bisa habis kontrak baru nanti dipromosikan untuk misalnya jabatan yang lebih tinggi itu bisa. Kemudian apa namanya pensiun itu juga belum ada. Gitu. Mutasinya juga mungkin bukan mutasi ya kalau P3K ya, tapi selesai kontrak terus di unit kerja A nanti ada kontrak baru di unit kerja B gitu kan. Ini ya, itu P3K karena profesional gitu. Nah, di sini ada peraturan-peraturannya yang mungkin agak malas juga ya mungkin kalau Bapak Ibu baca ya di peraturan-peraturan ini, tapi memang inilah yang menjadi dasar nanti seorang ASDMA itu bekerja gitu dan harus tahu juga di sini. Di sini ada peraturan, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 nih, Undang-Undang ASN, yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Jadi, saya sendiri belum baca secara komprehensif untuk yang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Gitu, kebanyakan kayaknya masih menggunakan Undang-Undang 5 tahun 2014. Tapi tidak ada salahnya juga kalau misalnya ada waktu gitu kan bisa dibuka-buka Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Kemudian ini PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang sudah diubah, ada ditambahin, dan ada yang dihapus beberapa pasal tuh di PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017. Ini yang Bapak Ibu harus pelajari nih, harus tahu setidaknya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini juga yang menjadi kitab panduan kita dalam melaksanakan tugas dan jabatan seorang analis SDM aparatur. Lebih rinci lagi di sini ada yang jabatan fungsional. Kalau Bapak Ibu mau tahu ruang lingkupnya tadi ada di Permenpan RB nomor 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis SDM aparatur. Kalau yang Pranata itu ada di Permenpan nomor 38, deketan nih. Nah, tapi yang menjadi pokoknya sekarang panduan seorang jabatan fungsional atau yang mengurus kepegawaian tentang jabatan fungsional itu ada di Permenpan 1 nomor 2 tahun Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Itu yang Bapak Ibu harus tahu. Kemudian ada PerKBKN, ada teknisnya PerKBKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Gitu. Jadi kalau Permenpan 1 ini memang tentang tadi yang perubahan yang kalau dulu seseorang dari pelaksana dengan pangkatnya 3C gitu ya, dia bisa langsung ahli muda. Tapi dengan Permenpan 1 tahun 2023, dia nggak bisa. 3C pelaksana harus kembali ke pertama dulu gitu. Nanti baru setahun ke depan baru bisa dipromosikan, baru bisa diusulkan.
Nah, itu dia ada di Permenpan 1 gitu. Itu yang menjadi kitab sekarang nih, gitu, pedoman seseorang untuk ngurusin JF. Dan per KBKN nomor 3 tahun 2023. Jadi berapa capaian angka kreditnya, bagaimana untuk mendapatkan angka kreditnya, kenaikan pangkatnya butuhnya apa, jenjang jabatan fungsionalnya itu nanti bagaimana. Nah, itu di 2 peraturan ini. Kemudian, nah di sini untuk kalau Bapak Ibu, apa ya, memang harus dibaca sih ini, gitu. Jadi ada penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, di sini ada per KBKN nomor 9 tahun 2020, ada per KBKN nomor 2 tahun 2022 tentang penyusunan kebutuhan jabatan fungsional analisis SDM aparatur. Tadi per KBKN nomor 4 tahun 2022 tentang penyusunan kebutuhan. Sebenarnya intinya sama, tapi yang penting Bapak Ibu tuh tahu cara nyusunnya tuh gimana sih gitu. Oh, harus ada anjap ABK-nya dulu. Kalau udah anjap ABK itu harus mendapat rekomendasi dulu gitu. Kalau sudah mendapat rekomendasi itu nanti diisinya seperti apa? Nah, itu sebenarnya. Kemudian pengadaan ASN, di sini ada aturannya tentang Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS. Kemudian ada Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 ini yang baru nih kemarin pengadaan P3K dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Kemudian ada per KBKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Ada peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Nah, ini mungkin harus tahu konsepnya ya, pengadaan PNS, pengadaan P3K itu seperti apa? Apakah ada apa namanya panselnya dibentuk dari mana? Nah, itu harus tahu. Kemudian di sini ada pangkat dan jabatan ASN. Di sini ada PP nomor 9 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat, bagaimana seseorang nanti PNS itu naik pangkat. Ada PP 12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP yang tadi 99 tahun 2000. Permenpan RB nomor 14 tahun 2019, ini untuk yang P3K nih, pembinaan P3K-nya. Dan ada per KBKN nomor 4 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat. Nah, ini yang baru nih. Kayaknya nanti jadi 6 kali periodisasinya. Yang tadinya cuma 2 kali, setahun 2 kali. Kalau kemarin Bapak Ibu bantu urusin untuk kenaikan pangkat PNS, yang tadinya cuma 2 kali, sekarang jadi 6 kali. Gitu. Terus pengembangan karir ASN, aturannya di sini ada per KBKN nomor 28 tahun 2020 tentang penyusunan rencana pengembangan karir. Ini mungkin bisa dibaca konsepnya. Pola karir ada di Permenpan RB nomor 22 tahun 2021. Kemudian mutasi ASN ada di per KBKN 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Jadi ada dokumennya apa yang diperlukan gitu. Di sini peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 2019 kayaknya nih tentang mutasi PNS antar kabupaten, kota, antar provinsi dan antar provinsi. Gitu. Kemudian ada penugasan ASN, di sini ada Permenpan RB nomor 35 tahun 2018 tentang penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. Jadi udah nggak ada lagi pegawai yang namanya dipekerjakan, ditugaskan gitu, yang adanya nanti penugasan gitu. Sama sebenarnya intinya, tapi dokumen-dokumen yang diperluin beda gitu, mekanismenya berbeda. Kemudian ada pengembangan kompetensi ASN, aturannya di sini ada Perkala nomor 5 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai, Perkala nomor 10 tahun 2018 sama Perlan nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Gitu. Jadi karena memang LAN kalau berdasarkan UU 5 tahun 2014 tentang ASN, LAN itu memang bertanggung jawab untuk pengembangan kompetensi ASN, maka peraturannya ini semua dibikin oleh LAN. Peraturan. Kemudian ada penilaian kinerja, di sini ada PP nomor 30 tahun 2019 yang sudah diganti dengan Permenpan RB nomor 6 tahun yang apa namanya diinikan lagi dispesifikkan lagi dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Ini sangat baru nih kemarin. Kemudian ada lagi Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi yang ada koordinator, subkoordinator, nah itu. Di sini ada disiplin ASN, ada peraturan nomor 94 tahun 2021. Ini mungkin Bapak Ibu bisa baca di sini apa hal-hal yang menjadi pelanggaran untuk seorang PNS mendapat disiplin PNS. Kemudian ada peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin. Jadi nanti mekanismenya gimana? Mekanisme pemanggilannya seperti apa? Gitu, penyelesaiannya seperti apa? Itu di situ ada di per KBKN-nya.
Kemudian ada penghargaan ASN bisa dibaca di Peraturan Nomor 1 PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Jadi kayak misalnya dapat Satya Lencana. Mungkin kemarin Bapak Ibu sempat ngurusin tuh Satya Lencana. Nah, itu ada di PP Nomor 1 Tahun 2010. Kemudian ada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2020 tentang reward dan punishment petugas pelayanan publik. Ini. Kemudian ada penggajian, tunjangan, dan fasilitas ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 7 1977 tentang penggajian, ini lama nih belum berubah. Ada PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7, udah Peraturan ke-18 1977. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Nah, ini tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini yang baru nih P3K. Kemudian ada peraturan untuk pemberhentian ASN. Di sini ada Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS. Jadi seorang PNS itu diberhentikan tuh tidak semata-mata langsung berhenti gitu, tapi dia ada mekanismenya yang harus ditempuh dulu proses-prosesnya sampai nanti ada SK pemberhentiannya. Apakah dia pensiun, meninggal, pensiun meninggal atau pensiun karena usia. Nah, itu. Atau karena kena hukum gitu di penjara gitu kan udah ada. Itu ada di pemberhentian ASN. Nah, di sini jaminan pensiunan hari tua, di sini ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai PNS dan janda atau duda. Jadi nanti bagaimana seorang PNS kalau misalnya istrinya ditinggal mati, maksudnya dia meninggalkan istrinya dan anak-anaknya dapat berapa haknya gitu. Nah, di situ diatur. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Kemudian ada Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertek pensiun PNS dan janda dan duda. Gitu. Jadi nanti harus ada perteknya dulu. Yang pertek itu adalah persetujuan teknis. Jadi kalau ada persetujuan teknisnya baru bisa diurus untuk pensiunnya. Di sini ada perlindungan ASN, ada untuk PP nomor 70 tahun 2018 tentang jaminan kecelakaan kerja. Nah, itu mungkin ya. Dan jaminan kematian bagi PNS. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Kemudian ada Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang tadi. Kemudian ada Peraturan Presiden RI nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 82 tadi tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jadi udah diubah lagi nih dengan 64 tahun 2020. Dan di sini ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 206 garis miring PMK titik 02. Nah, itu ada cara pengelolaan Peraturan BKN nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit. Ini mungkin Bapak Ibu bisa tahu konsepnya saja ya. Konsepnya dan apa sih yang didapatkan dari PNS tersebut gitu. Kalau baca semuanya kayaknya mabok nih ininya. Kemudian cuti ASN ada Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti. Kemudian ada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Ini perubahan-perubahannya. Nah, ya ini SIASN-nya. Jadi ada sistem informasi ASN-nya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, SPBE, terus Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemblokiran data kepegawaian atau layanan kepegawaian pada SIASN, kemudian ada Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi ASN. Gitu. Nah, di sini untuk Bapak Ibu analis SDM aparatur, tadi ada manajemen SDM aparatur strategik. Jadi ini yang bisa Bapak Ibu baca adalah Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara dan peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Gitu. Kemudian di sini RB, Bapak Ibu juga di sini mungkin biasanya ini nih ada nih ditanyakan RB. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design-nya RB yang 2010 ke 2025 dan roadmap-nya. Jadi ada Permenpan nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap RB. Gitu. Untuk proses bisnis dan SOP, Bapak Ibu bisa baca di Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah.
kemudian Peraturan Menpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Baik, itu sekian dari saya, mungkin langsung di kecepatan nggak ya? Mohon maaf kalau misalnya kecepatan, mungkin Mbak Kania bisa lanjutkan diskusi atau seperti apa, Mbak? Saya kembalikan, terima kasih. Untuk materinya sudah tidak ada lagi ya, Bu? Materinya nggak ada sih, atau mungkin nanti sekalian diskusi gitu? Atau apa? Kalau sudah tidak ada materi, mungkin bisa diskusi, Bu. Jadi kalau ada pertanyaan nih, kira-kira ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Bu Risa ya, biar langsung bisa mulai diskusi gitu. Untuk Bu Gema dan Pak Yudantoro, Ya, kira-kira hadir. apa ada yang mau Aku ditanyakan? ya izin menyimak dari bandara. Ini kebetulan masih di jalan, jadi belum sampai ke Jakarta, masih di Surabaya. Eh, apa suara saya kedengeran? Dengeran, Pak. Halo, dengeran ya? Oke, sebenarnya aku itu daftarnya kan WI. Tapi kalau WI kategorinya kemarin kalau nggak salah masuknya ke SDM. Terus apa namanya? Ya memang banyak juga yang dasar-dasar apa standar-standar gitu ya, yang peraturan-peraturan itu emang benar-benar mesti dihafalin angka, nomor dan tahunnya. Karena kemarin juga kami di kelas kearsipan di Surabaya juga banyak soal-soal pre-tesnya aja, post tesnya aja itu banyak angka-angka gitu, maksudnya oh berarti memang memang harus benar-benar dipahami gitu. Cuman kira-kira ada tipsnya nggak sih, eh, gimana caranya gitu supaya bisa menghafalkan bahwa nomor yang ini di tahun yang ini adalah peraturan yang ini gitu. Karena kan mengingat ada, kalau kemarin itu kan lihat lihat contoh-contoh soalnya ada dari apa namanya, peraturan dari PP, kemudian ada juga kalau WI ikutnya kan perkalan ya, jadi agak pusing gitu ngapalinnya aja, bacanya aja udah pusing gitu, apalagi harus ngapalin satu-satu dan memahami gitu. Kira-kira boleh kasih tips dan triksnya dong biar lebih cepet gitu. Itu aja dulu, nanti kalau kepikiran lagi ditambahin lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Gimana Mbak Kania, bisa langsung jawab atau gimana? Boleh langsung dijawab, Bu. Oh ya, izin tadi dengan Pak siapa tadi, Pak? Dengan Pak Pak. Yudantoro, satu-satunya yang ganteng di sini. Oh iya Yang benar, lainnya ibu-ibu kayaknya. Ibu-ibu apa mbak-mbak betul. gitu. Iya. Iya, Pak Yudantoro. Iya, Iya. izin, izin Pak. Ikut WI ya Pak ya, ternyata ya Bapak ya. Iya. Iya, benar. Kalau WI itu memang harus tahu yang tadi mungkin ya Pak, perkalan tadi ya, perlan itu tadi ya. Iya Karena betul. memang standar kompetensinya itu WI itu juga instansi pembinanya itu LAN Pak. Iya betul. Gitu. Jadi memang harus Hmm. tahu tuh apa yang dibutuhin seorang ASN gitu kan, bagaimana cara Hmm. menyusun kurikulum. Nah, itu tuh. Kayaknya itu tuh, menyusun kurikulumnya, menyusun apa namanya? Training need analysis-nya gitu kan. Kebutuhan untuk trainingnya, cara-cara penyusunannya gitu. Itu mungkin ada di Perlan. Nah, untuk tips and triknya sebenarnya kalau saya suruh menghafal tuh juga nggak bisa juga ya Pak ya, itu kayaknya terlalu banyak angka yang dibolak-balik gitu. Tapi karena kalau ini kan kalau misal untuk P3K ini kan sebenarnya yang sudah pernah berpengalaman ya, punya pengalaman 2 tahun gitu. Jadi biasanya kalau misal Bapak Ibu sehari-hari kemarin memang sudah ada di bidang itu, misalnya kalau Bapak WI ini mungkin sudah membantu di bidang-bidang Pusdiklat atau bantu-bantu di bidang
sudah mulai mengajar sedikit-sedikit misalnya gitu kan, udah mulai bantu-bantu bikin bahan ajar, nah itu mungkin jadi tahu tuh. Atau misalnya tadi ada Bu Gema yang biasa di kepegawaian sudah mulai biasanya untuk ngurus-ngurusin, ikut bantuin, nah itu biasanya jadi hafal tuh Pak. Tapi sebenarnya semata-mata pertanyaannya kalau saya boleh tahu tuh kayaknya kalau tentang apa namanya, ya memang ada sih, memang ada itu apa namanya, nomor berapa tahun berapa itu memang ada. Tapi lebih banyak kepada ke konsepnya seperti apa dan hak-haknya tuh seperti apa kalau di tadi analis SDM aparatur ya, gitu. Jadi mungkin kalau WI itu juga selain dari nomor peraturan, Pak, mungkin juga harus tahu konsepnya untuk cara menyusun tadi kurikulum, standar kompetensi jabatan. Nah, itu. Nah, terus yang mengatur standar kompetensi jabatan ini ada di peraturan mana sih gitu. Itu mungkin ya, Pak ya. Kayaknya kalau menghafal juga nggak akan mungkin bisa, Pak, gitu. Banyak banget soalnya. Iya banyak banget. Iya, betul. Makanya kemarin Jadi, aja itu yang arsip nih, aku baru inget semalam. Itu peraturan Permen PUPR itu aja udah berdempet. Yang satu nomor 49 tahunnya 2009. Terus ada lagi numpuk 2000 nomor 26 tahun 2016, ada lagi numpuk lagi 23 tahun 2016. Ada lagi tambahan lagi di 26 2021 terus 27 2021. Ya ngapalinnya udah mau muntah. Itu baru baru berapa itu kan, belum ditambahin ini. Kalau misalnya sesuai sama itunya, wah lumayan juga itu sama perkalan sama itunya sama turunan-turunannya gitu kan. iya, Cuman jadi gitu. Makanya kalau misalnya ada tips dan triknya, ya tadi eh, akan sangat membantu. Cuman ya nggak apa-apa juga sih. Kalau WI itu sebenarnya kerjaanku dulu sebelum bergabung di PUPR itu. Cuman karena pendidikannya juga menunjangnya WI, jadi ya kita mencoba kembali ke arah yang benar, ke jalan yang benar gitu. Kembali ke jadi WI gitu. Itu. Terus kalau kurikulum kira-kira belum ada ya materinya ya WI ya. nah, itu kebetulan saya disuruh menyiapkannya analis SDM aparatur nih, Oh Pak, ya nggak gitu. apa-apa nggak Jadi apa-apa. kalau WI itu ada, dia setahu saya tuh kalau kemarin ikut dengan mana namanya Zoom dengan LAN itu memang ada dia. Hmm. Jadi cara untuk membuat kurikulum, Iya bahan betul. ajar, Hmm. kemudian harus mengajarnya seperti apa. Nah, itu tuh ada tuh angka Hmm. kreditnya dalam pengajaran, membuat Hmm. membuat membuat bahan ajar, presentasi bahan ajar. Nah, itu ada tuh, Pak, gitu. Nah, Oh. iya, mungkin kalau turunan peraturannya ya tadi Menpan standar kompetensi itu jelas standar kompetensi Hmm. kan. Tapi Hmm. diturunkan lagi dari peraturan LAN itu. Memang lebih Hmm. fokusnya dia ke peraturan LAN. Iya Apalagi banyak Bapak banget sudah ini. pernah, iya, apalagi Bapak pernah, tapi Bapak sudah punya pengalaman untuk mengajar kan gitu. Nah, itu Iya. mungkin sangat membantu ada di bayangan Bapak sih, Pak. Jadinya, Kalau tapi ya, prakteknya iya, cuma ya masalah masalah peraturan-peraturannya peraturannya ya, ya ngafalinnya ya, di itunya luar ya. kepala itu, di luar kepala maksudnya dalam artian tidak ingat sama sekali. Kalau saya juga ingatnya karena udah sering dibuka, Pak, gitu. Jadi Oh yang tadi gitu. iya, apa namanya, Permenpan 1 tahun 2023 karena kita sering buka gitu kan, Nah, jadinya jadi apal nih isinya tentang siapa ya? ini. PP 11 itu karena sering buka jadinya tahu PP 11 2017 tuh ngapain gitu. Karena sering Hmm. melaksanakan sih. Kalau udah ingat dalam semalam kayaknya nggak Kayaknya mungkin ya. iya benar. Siap, Gitu. siap, siap. Oke, kalau Baiklah. gitu. Siap, terima kasih nih Baik, info-infonya. Pak. Siap. Lanjut lagi. Baik, untuk Bu Gema, apa ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan ke Bu Risa? Iya, ini bagaimana Iya, harusnya jadi WI loh. saya juga sama Pak, Oke, beda iya kan jadi dirimu jadi iya. WI juga harusnya. Oh, Nanti enggak lah nanti Pak. kalau Iya izin Bu, sebenarnya saya juga berbeda. Jadi kan saya itu kemarin mendaftar formasinya sebagai analis pengembangan kompetensi kan, dan itu merupakan javung baru. Tapi kan ada beberapa dilihat dari kisi-kisi itu ada beberapa apa ya irisan sama yang analis
pengembangan SDM aparatur. Cuman ada beberapa yang beda yang kecuali kayak tunjangan, membahas tunjangan, disiplin sama cuti. Nah, mungkin tadi tuh kalau saya maksudnya untuk di kisi-kisi kurang yang terkait dengan ASN yang ASN Corporate University Bu, mungkin ada ininya kali, ada materi atau peraturannya, soalnya kemarin sempat cari-cari pun nggak ada gitu. Terus mungkin pengen tahu dasar awalnya itu tuh dari mana untuk yang pengembangan kompetensi itu gitu kan, karena saya masih bingung awalnya itu apakah dia dari sistem merit atau dia dari manajemen talenta. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Gema. Ini saya jadi baru baca lagi nih analis pengembangan kompetensi ASN ya. Jadi memang di sini memang beririsan manajemen ASN-nya, manajemen kinerjanya. Kemudian ada, nah ini anjab ABK-nya ini sebenarnya. Sebentar, ini instansi pembinanya siapa ya dia? Ini kayaknya saya harus, ini lagi sebentar saya cari dulu ya. Kalau misalnya ASN Korpunya ini nih saya belum pernah, ini punyanya Menpan setahu saya nih ASN Korpu ini. ASN Corporate University-nya ini gitu. Dan manajemen talenta kan memang programnya nasionalnya Menpan ya, yang mulai itu ya manajemen talentanya. Tapi sebentar, coba saya. Oh sama dari LAN juga ya Ibu ya ininya ya. Dia Iya, dari instansi pembinanya instansi bilang. pembinanya LAN juga ya. Iya. Iya, berarti itu yang Korpunya itu kayaknya dia juga dari LAN nih Bu. Sebentar. Kita cari dulu. Soalnya kalau melihat yang kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan, itu kan hampir semuanya beririsan sama yang analisa SDM aparatur, ada beberapa yang sama kan. Nah, kecuali Iya. yang core view-nya tuh agak kita nyari-nyari tuh agak susah juga. Oke, di sini ada aturannya ya, maksudnya ya Bu ya. Iya Bu, kalau aturan sama kalau enggak ini tuh awalnya dari mana gitu. Soalnya nyari-nyari di peraturan Menpan nggak ada, di di peraturan LAN juga nggak ada, adanya malah buku laporan kegiatannya gitu. Terus Iya, eh, laporan akhir ya. iya, Mm, terus hubungannya apa ya? Di pengembangan kompetensi ini terhadap si Korpu itu apa gitu. Karena mungkin kalau orang yang dari awalnya dari BPSDM mungkin bisa lebih paham karena emang lagi menggodok itu. Cuman kan kalau dari orang-orang yang kita kepegawaian kan hampir mengerjakan semuanya. Cuman kan kalau untuk pengembangan hanya sedikit ya, kayak cuma mengusulkan pelatihan atau menawarkan beasiswa aja gitu. Oke. Mm. Ini sih kalau yang sependek yang saya tahu ya, ini kayaknya saya belum, soalnya belum mendalami ini juga karena ini baru ya, jadi belum ininya juga belum apa namanya, belum banyak informasinya gitu kan. Di sini sih kalau bisa kita lihat di Korpu ini memang dia awalnya untuk pengembangan kompetensinya Bu gitu. Jadi yang Bangkom yang lama nih kayak misalnya kayaknya lebih ke yang pada diklat eselon 3, diklat eselon 4 gitu. Nah, itu kan diklat-diklat itu kemarin di LAN. Kayaknya dia akan mengadakan ini nih konsepnya adalah corporate university ini gitu. Jadi nanti dia lebih ke integrasi sama pengembangan kompetensi ASN. Jadi kalau saya konsep besarnya itu dia bagaimana ini dengan adanya peraturan yang baru ini nih Menpan ini mengutamakan bahwa ASN itu tuh berhak untuk
apa namanya, berpendidikan seluas-luasnya gitu, untuk mengembangkan kompetensi seluas-luasnya, itu yang waktu itu pernah disampaikan oleh Pak Abah, gitu. Jadi bagaimana nanti di sini Korpunya ini kayaknya menuju sasaran kepada ke sana tuh. Jadi ada bagaimana nanti kalau sekarang PNS yang gini, diklat itu kan hanya untuk PNS yang tidak sibuk gitu misalnya ya. Sedangkan PNS yang sibuk nih, pegawai yang sibuk itu tadi, karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, kerjanya bagus gitu kan, akhirnya nggak pernah didiklatkan gitu. Karena kalau nggak ada dia itu nggak bisa, apa namanya, nggak bisa jalan nih organisasinya gitu kan. Nah, tapi dengan, aturan Menpan yang baru itu, dia bisa seluas-luasnya dan kemudian lebih terintegrasi, jadi ada yang namanya Nine Box di manajemen talenta. Gitu kan, yang nanti berdasarkan merit system, mungkin Bu Gema udah mulai tahu nih, manajemen talentanya itu pakai 9 box. Jadi ada 9 box, siapa yang di 9, siapa yang di 5, siapa yang di 1, misalnya gitu. Mungkin nanti bisa dipelajarin Ibu, di situ bisa dilihat lagi sih, gitu. Nah, nanti ASN Korpunya ini lebih mengarah ke situ. Jadi orang-orang yang sudah diklat mengikuti diklatnya dari LAN ini, ya sudah nih, dia sudah tidak perlu lagi untuk mengikuti proses kenaikan pangkat secara reguler waktu itu. Jadi dia bisa dipromosikan untuk yang lebih tinggi. Kalau misalnya apa namanya, menurut menurut hasil dari Korpunya ini dia sudah memang bisa ke, apa namanya, jabatan yang lebih tinggi gitu, jadi bisa dipromosikan. Itu sih Bu, rancangan besarnya Menpan itu seperti itu, gitu. Jadi kayaknya Korpu ini adalah salah satu langkah strategi dari LAN untuk menciptakan itu, gitu. Jadi itu sih, Ya, kebayang nggak nah, ya? kebayang, kebayang. Mhm, gitu. Jadi Nah, memang lebih apa ya, lebih digitalisasi, lebih terintegrasi juga Ninebox-nya dan memang Ninebox itu secara nasional. Jadi bukan kalau misalnya sekarang di Kementerian Keuangan itu udah Ninebox-nya tapi hanya di internal mereka kan. Jadi mereka tuh nggak ada lagi tuh yang namanya kalau misalnya mau dapat kepala biro itu seleksi terbuka tuh udah nggak ada lagi. Mereka udah langsung. Nah, itu namanya manajemen talenta tuh gitu. Nah, kayaknya 9 box itu akan akan dilaksanakan secara menyeluruh. Jadi sangat memungkinkan nanti ke depannya, kalau kata Menpan itu sangat memungkinkan ke depannya, eee, PNS yang di satu lembaga misalnya di sini PUPR, dan dimungkinkan untuk dia eselon 2 mendapat promosi eselon 2 di kementerian lain, nah itu sangat memungkinkan tuh, gitu. Jadi Ninebox-nya secara nasional, orang-orangnya secara nasional, bukan lagi per unit, per instansi, gitu. Perpu ini adanya langkah strategis untuk ke situ, sepertinya, gitu. baik Bu, terima kasih penjelasannya. Iya. Itu sih yang mungkin sedikit bisa saya jelasin ya. Saya juga baru mau belajar lagi nih kayaknya. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Bu Risa? Izin Mbak, ini berarti apa namanya, tidak ada yang sebagai ini ya, analisa sistem aparatur ya di Dirjen ini berarti ya? Eh, izin Bu menjawab, sebenarnya kan ini kalau yang di datanya kan ada 4 orang, yang satu di kategori SDM itu ada yang satu mendaftar sebagai Widya Suara, yang satu mendaftar sebagai analis pengembangan kompetensi. Nah, yang dua ini emang daftar menjadi analis SDM aparatur, cuman kebetulan nggak ikut Zoom gitu Bu. Ya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, Jadi, ada yang ingin didiskusikan lagi dengan Bu Risa? Eh, sebenarnya boleh izin aku mau nanya, cuman bukan terkait dengan materi yang tadi. Gini apa kebetulan kan aku dari kemarin itu jadwal TO-nya agak bentrok ya sama jadwal dinas dan jadwal diklat gitu. Kebetulan lagi diklat di Surabaya. Bisa nggak ya aku minta hard copy-nya supaya bisa dicoret-coret di rumah? Soal-soalnya gitu. Kalau kunci jawabannya
mau dikasih mau enggak terserah, tapi kayaknya kalau misalnya ada hard copy-nya di bisa saya print atau bisa saya ambil di mana gitu, saya akan sangat berterima kasih. Karena benar-benar sama sekali dari 1 sampai 6 nggak sama sekali, nggak sempat sama sekali semuanya gitu. Baik, untuk soal biasanya nanti kita kasih PDF ya Pak. Jadi nanti di sana ada soal dan kunci jawabannya. Mungkin Oh, nanti dikasihnya di terakhir di apa di pas hari ini gitu di oh gitu. Ya, siap, ya siap, siap, siap. Iya. Kayak waktu itu berarti ya, kayak yang waktu di Pasar Jumat ya. iya betul. Jadi Oh, dari TO 1 sampai TO 6 nanti ada semuanya soalnya. Gitu. iya, siap. Siap kalau gitu. Terima kasih, ditunggu kabar baiknya. Baik Pak, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ke Bu Risa, mungkin kita cukupkan saja kali ya pembahasannya ya, pembahasan materinya. Izin Bu, mau nanya nih sekali lagi karena tadi ngebahas nine box ya. Nah, itu kan apa ya? Saya cuma tahu dasarnya, cuman saya tidak tahu kalau untuk pengembangannya. Kan yang nine box itu kayaknya ada kotak 9. Nah, itu ada nggak Bu? Misal pengembangannya per kotak gitu harus seperti apa? Pengembangan per kotak tuh maksudnya gimana tuh? Jadi misal kalau apa pegawai berada di kotak 1 sampai di kotak 3, nah untuk dia bisa naik ke kotak 9 itu, dia harus melakukan pengembangan kompetensinya seperti apa gitu. Nah, ya itu kayaknya ada tuh di mana di manajemen talenta itu nanti kayaknya dijelasin deh itu ada di peraturannya setahu saya waktu itu. Jadi dia kayak misalnya untuk kayak tadi kalau misalnya Pranata SDM terampil gitu kan, bukan, kalau misalnya dia masuk pendidikannya SMA misalnya gitu, terus kemudian pekerjaannya input data tanpa pengetahuan apapun gitu kan, dia cuma input aja itu misalnya bisa di kotak nomor 1 atau 2 gitu, tapi jadi dia itu kan ada sumbu X ada sumbu Y-nya ya, kayaknya sumbu X-nya itu tentang ini saya juga kurang apa ya, maksudnya kurang mendalami juga yang kemarin ini belum saya belajarin ini, tapi itu tentang ada yang satu tentang kompetensinya, yang satu itu tentang apa namanya pendidikannya gitu. Jadi kalau misalnya dia SMA apa namanya pengembangannya itu misalnya cuman input data gitu kan. Nah, terus kemudian dia itu di nine box yang paling rendah gitu. Terus kemudian ada lagi dia nanti kan dia bisa di ini dapat beasiswa misalnya gitu. Oh, kerjanya bagus nih. Terus kemudian dapat beasiswa dan dia apa namanya diikutkan dalam pelatihan Excel misalnya gitu kan untuk penginputan data pelatihan Excel terus kemudian dia kuliah D3. Nah, itu kan berarti dia naik lagi tuh kompetensinya gitu. Kemudian bahwa nanti dia kira-kira eh, apa namanya setelah input data juga diikutin dalam diklat manajemen ASN deh gitu. Nah, manajemen ASN dia udah punya pengetahuan itu tuh, udah dapat ikut diklat pengetahuan ASN berarti dia bisa naik lagi satu box walaupun masih D3. Jadi Pranata SDM terampil gitu kan. Kemudian dia kuliah gitu, ada beasiswa dari kementerian gitu. Untuk S1 dia kuliah, ikutan kuliahnya, otomatis dia naik lagi tuh. Ya kan? Dia tapi di mana nih? Apakah di 6, apakah dia di 5 gitu. Nah, ketika dia sudah ada di 9, dia sudah mumpuni untuk jabatan pimpinan tinggi ya, sebenarnya itu jabatan pimpinan tinggi. Itu dia sudah mumpuni dari segi pendidikan, dari segi kompetensinya, dan bahkan dari segi strategisnya, pemikiran strategisnya gitu. Jadi bagaimana dia bisa ke 9 itu misalnya di ke kayaknya di 6 atau 7 atau 6 atau 7 deh. Itu bisa jadi eselon 3 atau JF Madya gitu ya misalnya. Nah, kemudian dia diikutkan diklat untuk struktural eselon 2 untuk diklat apa namanya? Sekarang tuh apa namanya? Diklat nasional itu. Jadi dia udah punya kemampuan pengetahuan terkait
jabatan eselon 2. Dia sudah punya pengalaman juga di eselon 2 gitu ketika dia dipromosikan jadi direktur di mana gitu kan, direktur di unit kerja mana atau jadi kepala biro di unit mana gitu. Nah, nanti di 8 ini dia kemudian diangkat menjadi dirjen. Dirjen ini nah nanti ketika berarti di sini nih kita sudah tahu bahwa dia riwayat diklatnya jelas. Riwayat pendidikannya juga jelas, sudah sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan gitu. Nah, itu terus kemudian inovasi-inovasinya cukup diakui, misalnya juga berpengaruh pada nasional, sering mengikuti seminar-seminar nasional. Nah, ini udah ada di 9 tuh, ada di 9 box. Gitu sih Mbak, gitu sih Bu. Jadi pengembangannya itu dari bagaimana kita menyusun gimana caranya itu di 5, bagaimana itu caranya di 1 gitu. Nah, itu tuh terkait sama ininya tuh. Jadi ada pegawainya siapa aja, pegawainya diklatnya apa aja gitu. Kalau untuk yang unit kerja ya, per unit kerja ya, tapi kalau untuk per nasional kan kemarin kalau misalnya Ibu tahu mungkin ada yang semua PNS diujikan di BKN gitu kan karena dia apa namanya untuk mengetahui standar kompetensi semua PNS gitu. Nah, itu jadi itu semua PNS itu BKN yang punya tuh sama LAN yang punya tuh. Tapi kalau misalnya di internal mau seperti itu, ya kalau ada persyaratan sendiri misalnya sudah mengikuti diklat eselon 3, sudah mengikuti diklat manajemen resiko, sudah mengikuti itu. Nah, itu. Seperti itu sih, Bu. Jadi dari training net analysisnya juga tuh yang berhubungan sama WI tadi, Bapak tadi, ya itu tuh. Gitu. Cukup menjawab nggak ya? Ya Bu, cukup banget, sangat cukup. Oh ya, oke. Iya, Ya, makasih Bu. mari. Oke, ada lagi pertanyaan yang ingin didiskusikan? Untuk Pak Yudantoro, aku mau info kalau misalkan bank soal dari TO1 sampai TO6 sudah diberikan. Ada di Google Drive dan link Google Drive-nya sudah dilampirkan di grup P3K-nya ya, Oh, Pak. oke, siap kalau gitu. Siap, nanti dicari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin mau diskusikan lagi ke Bu Risa? Dari saya udah sepertinya. Ini juga mau boarding sebentar lagi, 20 menit lagi. Jadi, Baik, Pak. cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Risa atas penjelasannya. Iya, baik Bapak sama-sama. Untuk Mungkin ini sih ya. Mungkin kalau misalnya disampaikan kemarin-kemarin tuh tenang aja gitu kan. Kayaknya Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman ke sana gitu kan. Juga sudah mempelajari kalau saya lihat sih. Tadi kayak Pak Yudantoro tuh udah tahu lah dasar-dasar peraturan apa yang harus dipelajari. Bu Gema juga sudah tahu konsep-konsepnya gitu. Mungkin nanti ketika tes semangat Pak bisa Bu gitu kan. Terus kemudian dalam kondisi yang tenang gitu kan, rileks gitu. Karena kan Archimedes juga nemuin rumus itu kan juga lagi mandi ya, lagi rileks gitu ya. Jadi kalau misalnya rileks mungkin lebih bisa untuk mengerjakan soal-soal dan lebih bisa masuk untuk belajar. Itu sih mungkin ya. Siap, siap. Terima kasih. baik. Ya, tidak ada yang ini diskusikan lagi, mungkin pembahasannya kita cukupkan saja. Terima kasih Bu Risa untuk menjadi pemateri pada hari ini. Terima kasih Pak Yudantoro dan Bu Gema sudah hadir. Eh, Kalau gitu, untuk peserta, eh, jika sudah selesai, diharapkan untuk kembali ke main room. Dan untuk pemateri untuk Bu Risa, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yudantoro, terima kasih Bu Gema. Saya Terima izin. kasih. Terima kasih Bu Risa. Untuk peserta diharapkan kembali ke main room ya Bu, Pak, karena ada pengarahan untuk pembahasan selanjutnya untuk nanti siang. Terima kasih. Oke, terima kasih.